menginjak sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Umum DPD Kota Depok pada Dr. Kiai Nasir Muhammad untuk dalam tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para ulama al-muharramin, para tuan guru, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, para pimpinan unsur pimpinan daerah yang saya hormati dan selamat datang pada Pak Kabak Sosial, Pak Dr. Santika Firdaus, yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok Al-Mukarram, Ayahanda Bapak Dr. Haji Ahmad bin Yadi Abdul Salam Jum'ah, Mata'anallahu bi kulli hayatihi. Kita doakan buat beliau dan kita, para pimpinan Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan yang hadir pada hari ini, dan yang tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia tingkat kota, dan juga yang saya banggakan seluruh panitia penyelenggara kegiatan rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Kota Depok tahun 2020. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dan juga saya lupa kalau hari ini ada sahabat kita dari Bank Mandiri berkenan hadir juga bersama-sama dengan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur tidak henti-hentinya kita sampaikan kehadiran Allah, karena memang atas dasar itulah sampai hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita, mengemban amanat-amanat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita terus bersosialisasi di tengah masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, ketenangan, kedamaian. Itu yang ingin kita sama-sama cita-citakan. Jika saja itu semua bisa tercapai, maka bangsa Indonesia tidak akan terjadi di mana-mana perceraian, tidak akan terjadi di mana-mana saling bully, tidak akan terjadi di mana-mana saling gesek, saling gasak di antara kita. Karena memang kita punya dasar yang sama secara kemanusiaan, bahwa kita adalah makhluk Allah yang harus saling menghormati, yang harus saling mencintai antara kita dengan yang lainnya, sehingga akhirnya kita punya cita-cita akan tercapai. Apalagi saat sekarang ini kita akan mengadakan rapat kerja terkait dengan program Dewan Masjid Indonesia untuk masa kerja 2021 yang akan datang. Kami ambil langkah ini karena memang banyak program yang akan kita laksanakan. Jika saja di tahun sebelumnya kita akan bisa laksanakan, maka program di tahun 2021 akan bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita dan harapan masyarakat. Masjid yang jumlahnya begitu banyak saat sekarang ini di Kota Depok, ini memberikan sebuah gambaran kepada kita euforia masyarakat terkait dengan tempat ibadah sungguh luar biasa. Banyak orang kita malas ke masjid, malas sholat, malas puasa, tapi pengen masuk surga. Caranya gampang katanya. Bagaimana caranya? Saya punya uang, saya bangun masjid saja. Banyak orang pada sholat di dalamnya, mudah-mudahan saya dapat pahalanya. Tapi bukan itu kemudian dasar kita membangun masjid.
masjid yang akan kita bangun bagaimana memberikan impact positif buat masyarakat. Kita sudah belajar dari beberapa masjid yang ada di Indonesia, termasuk yang katanya menjadi prototipe masjid nasional di Yogyakarta. Kami alhamdulillah sudah 3 kali ke sana dan belajar. Artinya ada sebuah nilai positif yang bisa kita ambil dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan pada masjid tersebut. Masjid Jogokarian sudah memberikan efek positif buat masyarakat, sehingga masjid yang bukan hanya sekedar masjid, tapi 24 jam itu masjid penuh. Sekalipun mungkin barangkali tidak sebesar Istiqlal, tidak sebesar masjid yang ada di kota Depok, tapi masjid itu sungguh sangat luar biasa, dicintai oleh umat, didekati oleh umat. Jika susah umat ngasih. Ini yang sangat kita inginkan. Tidak lagi ada keluh kesah di tengah masyarakat yang berada di batasan milieu masjid. Mereka senang, mereka gembira karena setiap saat mereka bersatu dengan masjid. Malu rasanya kalau nggak ke masjid. Karena kenapa? Sudah banyak dibantu oleh DKM. Orang sakit dibantu oleh DKM. Orang khitan nggak punya uang dibantu oleh DKM. Orang yang mau nikah nggak punya uang dikasih oleh DKM. Bahkan orang yang pengen nikah lagi dikasih sama DKM. Di sini ada suhu buruknya Kiai Hudanus Sidik, luar biasa. Artinya keberadaan masjid bukan hanya seonggok buat tempat ibadah mahdoh, tidak. Tapi bagaimana kemudian fungsi masjid itu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita punya tanggung jawab sangat besar di kota Depok ini. Tidak kurang dari 1.400 masjid dan musola yang bertebaran dari Cinere sampai dengan Tapos. Begitu banyaknya, ternyata problematikanya juga tidak mudah dan tidak ringan. Saya seringkali koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dan alhamdulillah hari ini juga dihadiri oleh Pak Kabak. Pak Kabak jadwalnya penuh hari ini, saya paksa sudah datang. Alhamdulillah beliau di Selasa, kalau nggak salah hari ini mau lamaran ya. Pak Kabak mau ngelamar lagi kelihatannya. Istri yang keberapa Pak? Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Karena ternyata saya sudah bilang sama beliau, jika Pak Wali Kota coba 2 hari ada di kota Depok, PGS sekarang, karena memang beliau cuma ditugaskan Pak. Kita belum punya wali kota definitif. Yang ada cuma titipan dari gubernur, enggak sepenuhnya bisa kita miliki. Jadi karenanya kalau Pak Asisten nggak bisa ya Pak Kabak. Kalau Pak Kabak nggak bisa diwakili lagi Pak Kasubag. Kalau Pak Kasubag nggak bisa ya bubarin aja ke Pemkot. Tapi alhamdulillah beliau cinta kepada masjid, karena di samping rumah beliau ada masjid. Saya lihat rajin. Karena kenapa? Di hampir beliau ada di kota Depok, Pak Kabak ini sering ke masjid karena memang salah satu urusannya masalah masjid, masalah sosial. Terima kasih Pak Kabak sudah memberikan contoh kepada kita. Nah, saya berharap ke depan ada program-program sentuhan langsung kepada masyarakat. Jika masyarakat menginginkan sesuatu, DKM harus lebih dahulu memberikan contoh itu kepada masyarakat yang berada di sekelilingnya. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan rapat kerja hari ini yang akan kita buat catatan-catatan khusus yang akan kita rekomendasikan untuk program di tahun 2021 yang akan datang bisa terlaksana dengan baik. Karena biar bagaimanapun masyarakat sangat menunggu. Dulu ketika kita dilantik bersama-sama, saya sudah mengatakan kepada teman-teman sekalian, siapkah kita mewakafkan diri kita untuk masjid? Semuanya siap. Artinya apa? Kalau kita sudah mewakafkan diri kita untuk masjid, hidup dan mati kita berada di tengah-tengah masjid. Nah, oleh karena itu saya berharap ke depan insya Allah nanti kami punya canangan Pak. Di kota Depok ini harus ada masjid unggulan seperti layaknya tingkat nasional itu ada Jogokarian. Di Depok ada beberapa pilihan yang mungkin barangkali ini akan menjadi contoh buat masjid-masjid yang lainnya. Kami akan segera membuat tim untuk memberikan penilaian kepada masjid-masjid yang layak untuk kita jadikan contoh, dan nanti
akan kita berikan pada waktunya. InsyaAllah mudah-mudahan karena sekarang ini berada pada posisi pandemik Pak, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, kita sudah berkoordinasi dengan Polres, tapi Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Kasat Intel atau siapa tadi Pak Selamat. Alhamdulillah beliau juga datang bersama-sama dengan kita. Saya bilang kalau ada apa-apa lapor aja Pak, kata gitu ya. InsyaAllah mudah-mudahan negara Depok ini akan jadi aman Pak, karena ada Pak Dandi. Alhamdulillah, terima kasih. Ada orang Pemdanya juga hari ini. InsyaAllah kalau kita bersama-sama dengan ulama akan menjadi aman. Tapi kalau rakyatnya dijauhkan dari ulama, saya khawatir masyarakat akan makin beringas. Saya seringkali melakukan riset kecil-kecilan. Ketika seorang muslim hidupnya jauh dari sholat, itu hatinya keras, mau ribut mulu sama orang, mau kesel mulu sama orang, mau gedek mulu sama orang. Seringnya apa? Ngebully orang. Pengennya kalau ada orang, udah kita gampar aja, kita pukul aja. Bawaannya keras. Tapi satu ketika saya ajak sholat dia, saya ajak ruku, saya ajak sujud, nangis Pak. Ketika nangis besok lembutnya luar biasa Pak. Makanya siapa saja di antara kita yang ketemu dengan orang yang hatinya keras, ajak sholat, ajak ke masjid, supaya dia sadar kalau besok mati. Setuju Pak? Kan kita nggak tahu kapan usia kita habis masa kontraknya. Kan Allah nggak pernah ngasih tahu ke kita. Bisa jadi yang baru lahir meninggal, yang baru 2 bulan meninggal, yang 5 tahun, 15 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang udah sampai 100 tahun hari ini, yang katanya sakit luar biasa, nggak mati-mati, ada juga Pak. Artinya disitulah kekuasaan Allah. Cuma kita hanya ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang tadinya nggak mau ke masjid, yang hatinya keras, maunya gedek mulu sama orang, maunya kesal mulu sama orang. Insya Allah mudah-mudahan jadi bahagia hatinya, jadi senang hatinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap insya Allah mudah-mudahan dan mohon doanya buat kita sekalian, rapat kerja yang akan dilaksanakan pada hari ini cuma 1 hari Pak, dari pagi sampai dengan menjelang maghrib nanti insya Allah dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan program-program yang kira-kira dapat menyentuh langsung kepada masyarakat, dan masjid yang terus euforianya berkembang dan dibangun terus tidak pernah henti sampai dengan hari ini akan bisa lebih baik ke depannya. Dan insyaallah mudah-mudahan langkah kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon kepada Pak Kabak atas nama Pak Wali Kota untuk bisa memberikan sambutan langsung pada kita sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan arahan beliau akan memberikan angin segar buat kita sekalian, terutama untuk masalah masjid. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. InsyaAllah kehadiran kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.